Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Hadiyatan minna illa arwahi masyayikhina wa li muallimina wa li murabbi ruhina wa liman ajazana wa li mursyidina wa li ulamaina wa li muassis nahdlatil ulama ajma'in wa li aulil sa'ati wa li songo ajma'in, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, wa khususan ila ruhi musannif kitab Ghayah wa Takrib Al-Qadhi Al-Imam Al-Faqih Al-Alim Al-Alamah Abu Suja Ahmad bin Husain Al-Isfahani Al-Syafi Al-Ash'ari rahimahullah, wa usulihim wa furu'ihim wa asbajihim wa duriyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jam'iyatihim radhiyallahu anhum. Syaulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Thumma ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila ruhi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa farahumullah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bibarakati majelis ilmu, mugi-mugi kita lan keluarga kita sedaya diparingi sehat wal afiat lahir batin, kathah lan barokah rezekine, selamat dunya akhirat, lan boten wonten alangan kanggo menapa-menapa biidznillah wa ridallah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang kami hormati para bapak, para ibu jamaah pengajian rutin kitab Takrib, mudah-mudahan khususnya yang hadir di musola Darut Taqwa dan umumnya yang mendengarkan dan yang menonton, semoga mendapatkan barokah, manfaat, maslahah wa ni'mata wassalama wassa'ada wassafa'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Monggo yang belum niat diniati dalam hati untuk mencari ilmu lillahi ta'ala. Para bapak, para ibu yang saya hormati, halaman 14 masih membahas tentang sunnah sebelum sholat.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa sunanuha lan utawi iki sunai salat qabla dukhuli fiha sadurunge mlebu ing dalem salat iku syai'ani rong perkara. Jadi sunnah salat, sunnah sebelum melakukan salat itu ada dua perkara. Al-adzanu lan pertama adzan, wal iqamatu kedua iqamah. 2 minggu yang lalu, Selasa ini prei. 2 minggu yang lalu membahas tentang adzan, tentang adzan. Sekarang membahas tentang iqamah. Ya, iqamah. Ini mohon didengarkan sebab banyak keterangan yang jarang kita ketahui tentang iqamah. Nah, para hadirin rahimakumullah, iqamah lek cara Jawa ini napa? Qomat. Enggak apa-apa, maksudnya iqamah. Ya, enggak masalah. Wong lambe Jawa. Komat, pokoknya gak kumat, Pak. Kumat ya. Iqamah itu dari kata aqamah. Apa artinya aqamah? Aqamah itu artinya meluruskan, menegakkan. Jadi ketika seseorang mengumandangkan iqamah berarti pertanda segera ditunaikan sholat, segera dilaksanakan sholat, segera ditegakkan sholat. Ini iqamah. Nah, bagaimana hukum iqamah? Hukum iqamah itu jumhur ulama, bahkan sepakat seluruh ulama itu mengikuti hukum adzan. Kalau ada ulama yang mengatakan hukum adzan sunnah, maka iqamah juga sunnah. Kalau ada kelompok ulama seperti mazhab Hambali mengatakan fardu kifayah, maka iqamah juga hukum fardu kifayah. Tergantung pendapat hukum adzannya. Niki. Jadi hukumnya adalah sunnah. Cuma sunnah ini ada mengatakan sunnah biasa dan sunnah muakkad, sangat dianjurkan. Nah, adzan dan iqamah itu bareng, bareng. Dan hukumnya sunnah. Ini untuk 5 waktu dan juga untuk sholat Jum'ah. Selain itu tidak ada, tidak ada. Sholat Idul Fitri tidak ada, Idul Adha tidak ada. Sholat Nawa Malih sing traweh tidak ada, Isya'i ada. Niku adalah hukum iqamah. Nah, dalam keterangan kitab itu dikatakan faslun al-adzan wal iqamatu sunnatun. Jadi keterangan tentang adzan dan iqamah hukumnya sunnah. Wakila fardhu kifayatin, dan ada ulama yang mengatakan bahwa adzan dan iqamah hukumnya fardhu kifayah. Ini adalah pendapat dari ulama mazhab Hambali. Nah, kemudian gini para hadirin, apa saja sunnahnya iqamah? Jadi qomat itu sunnah, dan ketika melakukan qomat ada sunnah yang lain. Contoh apa? Kenapa azan itu lebih lambat sedangkan iqamah lebih cepat? Sebab ini perintah Kanjeng Nabi kepada Bilal bin Rabah. Jadi kalau iqamah itu dibaca agak cepat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengan catatan huruf-hurufnya harus jelas. Cepat tapi jelas. Ojo cepet diober maling. Akbar Muhammad Muhammad. Iki qomat takumat. Nah, niku kudu bisa membedakan, Ya, dibaca agak cepat. Ini sunnah.
Lho Pak, terus pundi ana orang tua senja kemudian iqamah kok lambat. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu alla. Bagaimana? Enggak apa-apa. Sebab iqamah dibaca agak cepat itu sunnah. Paham nggih? Nah, niki para hadirin rahimakumullah, huruf-hurufnya harus jelas. Bacaannya juga harus jelas. Ya minimal yang iqamah itu fasih, Pak. Nggih. Contoh, Allahu akbar, Allahu akbar. Lek sampean gak ero hukum qiraah, ojo coba-coba niru wong sing Allahu akbar, Allahu akbar. Itu ana ilmune, Pak. Panjenengan lek gak ilmune biasa-biasa saja. Allahu akbar, Allahu akbar. Ngoten mawon. Ndak usah melok-melok, asik rek. Allahu akbar. Terus ditakoni wong, Pak, apa kok bau? Melok-melok lah ini, sing biasa-biasa saja, sesuai dengan makhraj dan huruf, nggih. Kecuali panjenengan punya ilmunya nggak masalah, nggak masalah. Lah, apalagi menggabungkan dua kalimat dalam satu nafas. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis sholati, qad qamatis shalah. Ayat Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Nggih. Nah, iki ana sanaten ini. Jadi itu. Loh, lek gak nafas terus pundi? Lek sampean kuat gak apa-apa, satu nafas. Lek kuat. Kuatir ngeten, Pak. Satu nafas. Allahu akbar, Allahu akbar. Malah ngerusak bacaan, nggih. Niki para hadirin rahimakumullah. Kenapa kok dibaca agak cepat? Karena itu ada riwayat dari sahabat Jabir bin Abdullah Al-Ansari, ya, yang wafat tahun 697 Masehi di Madinah. Nabi mengatakan, jika engkau adzan maka lambatkanlah, jika engkau iqamah maka dipercepat. Nih, itu adalah hadis Kanjeng Nabi. Nah, saniki ada dua model iqamah, Pak. Kalau di sini di Indonesia khususnya atau di sini mushola sini itu memakai sinten pola apa iqamah sinten. Sebab ada dua model tentang iqamah. Ada iqamah model Bilal bin Rabah, ada iqamah model Abu Mahdhurah, nggih. Niku model Al-Jumahi. Bilal muadzin Mekah, lek Bilal muadzin Madinah zaman Kanjeng Nabi. Nah, kalau model Bilal bin Rabah setiap hari kita lakukan, nggih. Itu ada 11 kalimat. Allahu akbar, Allahu akbar kayak biasanya. Berarti kalau kita biasanya iqamah seperti biasanya, berarti kita memakai metode iqamah Bilal bin Rabah. Itu berdasarkan dari perintah Kanjeng Nabi kepada Abdullah bin Zaid yang mimpi tentang azan dan iqamah, mengajarkan kepada Bilal bin Rabah dengan model redaksi kalimat 11 kalimat. Niku bacaan Bilal bin Rabah yang wafat tahun 640 Masehi di Damaskus, Suriah. Ya, niki model pertama. Lah, model pertama iqamah Bilal bin Rabah itu dipilih oleh mazhab Hanafi, mazhab Maliki, dipilih oleh mazhab Syafi'i dan juga mazhab Hambali. Jadi ketemu nggih jawabannya nggih. Kenapa kita qomat model begitu? Itu model iqamah dari Bilal bin Rabah, kemudian diambil pendapat oleh ulama mazhab Maliki, ulama mazhab Syafi'i, ulama mazhab Hambali. Jadi umum, nggih, umum. Nah, niki para hadirin rahimakumullah, bahkan
redaksi ini, gaya model iqamah ini itu jumhur ulama. Tidak hanya 3 mazhab, juga dipilih oleh mazhab yang lain, termasuk mazhab Al-Auza'i, mazhab Abu Thawr, mazhab Az-Zahiri, mazhab Al-Ishaq bin Rawahai, dan juga yang lain. Loh, ini ada keterangan dari kitab Al-Mudawwanah karangannya Imam Malik rahimahullah, juga yang lain sebagainya. Banyak keterangan tentang model iqamah. Kesemerep nggih? Baru tahu nggih? Nah, nggih baru tahu. Oh, berarti model iqamah yang selama ini kita lakukan, nggih, selama ini berarti kita mengikuti pola iqamah atau redaksi atau gaya iqamah sahabat Bilal bin Rabah 11 kalimat. Nah, niki. Lah, para hadirin rahimakumullah, itu model yang dipilih oleh mazhab Maliki. Saya ulangi, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Nggih. Lah, ini saya ulangi baru datang ya. Ini adalah ada hadisnya, hadis riwayat sahabat Abdullah bin Zaid Al-Ansari. Kalau panjenengan mencari nama sahabat Abdullah bin Zaid Al-Ansari enggak ketemu, nama lain beliau adalah Ibnu Ummi Amarah atau bergelar Abu Muhammad bin Zaid. Nggih, niki. Lah, para hadirin rahimakumullah, riwayat sahabat Abdullah bin Zaid tentang redaksi azan masyhur, terkenal. Hampir semua itu paham bahwa redaksi azan dan iqamah bersumber dari mimpi sahabat Abdullah bin Zaid, juga ada mimpi dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Sinten sahabat Abdullah bin Zaid Al-Ansari niki, beliau meninggal ketika ada peristiwa Yaumul Harrah, yaitu pertempuran atau penyerbuan dari Bani Umayyah yang dipimpin oleh Yazid bin Umayyah ke Madinah. Sebab para sahabat Nabi di Madinah mayoritas tidak mengakui kepemimpinan Khalifah Yazid bin Muawiyah. Diserbu, Pak. Cara Indra enggak sepakat ambek pemimpin, diserbu, ngoten. Banyak meninggal para sahabat, termasuk sahabat Abdullah bin Zaid radhiyallahu an. Akhirnya kalah. Sebenarnya menang Madinah waktu itu ketika peristiwa penyerbuan, tetapi ada bani atau suku yang berkhianat kepada sahabat-sahabat Madinah, akhirnya kalah. Dan 3 hari Madinah dijarah oleh Bani Muawiyah yang dipimpin oleh Yazid bin Muawiyah. Setelah menjarah Madinah, menaklukkan Madinah, kemudian ke Mekah untuk menyerbu Mekah, yang dipimpin waktu Mekah itu dikuasai oleh Abdullah bin Zubair radhiyallahu an, cucu Abu Bakar As-Siddiq. Nah, sebelum ke Mekah, tengah perjalanan Khalifah Yazid meninggal dunia, gak sido. Tapi tetap kemudian serang lagi, akhirnya kalah. Ibnu Zubair dipenggal kepalanya. Ini peristiwa politik, politik. Nah, wis gak bahas iku. Para hadirin rahimakumullah. Kemudian adakah keterangan dari hadis yang lain? Ada. Keterangan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang wafat tahun 709 Masehi di Basrah. Ya, jadi Bilal, sahabat Bilal bin Rabah diperintahkan oleh Kanjeng Nabi untuk menggenapkan bacaan azan dan mengganjilkan bacaan iqamah. Ini hadis sahih Bukhari Muslim rahimahumallah.
Umira Bilal ayaswa'al adzana. Jadi umira diperintah sapa sahabat Bilal ayaswa'al adzana wa ayyutiral iqamah. Jadi untuk menggenapkan bacaan azan wa ayyutirat dan mengganjilkan bacaan iqamah illal iqamah, selain iqamah. Apa itu? Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Niki. Nah ini Nabi hadir rahimakumullah, keterangan dari hadis Kanjeng Nabi. Itu model iqamah yang pertama. Sedangkan model iqamah atau qomat yang kedua adalah model dari sahabat muadzin di Masjid Haram pertama zaman Nabi, yaitu sahabat Abu Mahdhurah Al-Jumahi radhiyallahu anhu yang wafat tahun 679 Masehi, yang dimakamkan di Ma'lah Makkatul Mukarramah. Abu Mahdhurah niki sahabat sing rambutnya dawa ya, digelung, tapi gak ambu, lurus, apik, wangi. Soalnya rambutnya pernah dilus-lus Kanjeng Nabi. Lah sampean ndak, coba sampean jawabno Pak, sampai lemah rambutnya. Insya Allah enggak ambu, tapi nggo sarang itu tumo. Ternak tumo sampean, Bu. Niki. Nah, bagaimana model iqamah Abu Mahdhurah radhiyallahu anhu? Melafalkan azan dengan 17 kalimat. Kalau Bilal bin Rabah 11 kalimat. Kalau Abu Mahdhurah 17 kalimat. Wal iqamah sab'a asyarah kalimatan. Jadi ketika qomat Abu Mahdhurah memakai 17 kalimat. Nah, redaksi ini dipilih oleh ulama mazhab Hanafi. Paham ya? Model yang biasa kita lakukan mazhab jumhur, namanya Maliki, Syafi'i, Hambali. Sedangkan model yang kedua 17 kalimat dipilih oleh ulama mazhab Hanafi. Loh, apa salah? Tidak salah. Kedua model iqamah itu hadis sahih semua, Pak. Tidak ada yang salah. Cuma terlalu panjang. 17 kalimat. Bagaimana modelnya? Nah, ini terangkan oleh ulama Hanafi ya, yang bernama Imam Al-Sarahsi. Imam Al-Sarahsi atau dalam kitab lain sebut Imam As-Sakhrasi Al-Hanafi rahimahullah, yang wafat tahun 1090 Masehi di Uzbekistan. Nah, redaksi dari Abu Mahdhurah itu banyak riwayat. Salah satunya riwayat dari Imam Abu Dawud rahimahullah yang wafat tahun 889 Masehi di Basrah, Irak. Juga riwayat dari Imam At-Tirmidzi rahimahullah yang wafat tahun 89 Masehi di Uzbekistan. Banyak riwayat. Apa redaksinya? 17 kalimat. Sampai faham lafaz azan nggih? Azan mulai Allahu Akbar sampai la ilaha illallah. Persis, ngoten Pak. Persis ditambah qad qamatis shalah setelah hayya alal falah. Dadi 17 kalimat. Coba panjenengan make model Abu Mahdhurah, Pak. Sing mangke coba dicoba ya. Coba, mangke coba. Lho niku sunnah njen. Sunnah Kanjeng Nabi. Allahu akbar. Allahu akbar. Ah, syahadatnya ping 8. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha. Hayya 'alal falah. Qad qamatis geger yakin. Wih, taruh takwa aliran baru. Wah, komat model baru. Wah, ya kan? Nah. Sing tahu ngaji. Oh, taruh takwa luar biasa. Memakai iqamah model Abu Mahdhurah. Sing tahu ngaji. Sing gak tahu ngaji aliran nyar bid'ah. Wah, iki jangan ngopi, Pak, terangno. Kenapa enggak dipakai? Sebab Imam Syafi'i memilih model Bilal bin Rabah. Paham nggih? Nah, lek ana model ngono nang kene gak ono, Pak. Nusantara rata-rata niku mazhab
Syafi'i, mazhab Hambali. Nah, ini wonten temu di luar negeri kok. Loh, mereka nggih sami. Kalau yang di negara mana pakai model Abu Mahdzurah tiap harinya, kemudian memakai bila birobba, ya persis sama loh. Model nyar sama, sebab tergantung kebiasaan. Nah, coba wani enggak sampean gawe iqomah Abu Mahdzurah persis adzan, cuma tambah otomatis shalah ping pindho, cuma syahadate niku 8 loro. Wah, yakin geger ya. Aliran baru. Iku mari ngaji takrib tambah gak karu-karuan. Nah, saniki nyong sewu Pak, wong gak karo ilmu jadi berfatwa. Contoh azan rumiyin waktu pandemi nggih, geger indra niki. Apa? Shallu fi buyutikum, nggih. Wah, azan ganti-ganti bid'ah. Iyalah. Iku sejarah zaman sahabat sampun sudah ada ketika pandemi. Zaman Umar bin Khattab sudah ada. Riwayat Ibnu Umar, riwayat Ibnu Abbas. Nah, niki kurang ilmu ngoten. Nah, waradhir rahimakumullah, dua model iqamah, model Bilal bin Rabah, model Abu Mahdzurah Al-Jumahi radhiyallahu anhuma ini disepakati oleh para ulama. Silakan sampean pilih yang mana monggo. Tetapi kita dari mazhab Syafi'i itu lebih cenderung mengikuti Imam Syafi'i yang memakai model iqamah Bilal bin Rabah. Niki. Sampeyan coba adzane melok Abu Mahdzurah, Pak. Coba adzane lho. Misalnya ya Allah Akbar. Iku syahadat pertama samar biasa. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammad. Asyhadu anna ya Pak. Lho. Nah kok syahadatnya yang pindho papat. Itu model Abu Mahdzurah. Nah, ini para hadirin rahimakumullah, boleh ulama mengatakan boleh memakai iqamah model Bilal bin Rabah dan model Abu Mahdzurah. Nah, ini jawabannya Pak. Karena ada yang tanya dulu, kenapa iqamah kok ngono kabeh seragam? Tak jawab, sebab kita memakai iqamah model Bilal bin Rabah. Wes sudah selesai. Ya, nambah ilmu. Ini kan. Apalagi sunnah iqamah. Ya, menghadap kiblat, sunnah. Dalam keadaan berdiri, ya, ngadeg. Ya, kemudian dalam keadaan suci. Nah, wong lek ganti wudu misalnya kesusu, ya. Kuncine musala ilang. Wayahe adzan gak ketemu. Nah, mari adzan kabeh musala liyane baru ketemu kuncine. Lali gak wudu langsung adzan sah. Sebab dalam keadaan suci, dalam keadaan iqamah adzan itu sunnah, tapi lebih afdol itu dalam keadaan suci, punya wudu. Bahkan sebagian ulama mengatakan azan yang tidak dalam keadaan suci hukumnya makruh. Apalagi sunnahnya tidak diselingi berbicara. Ya, sunnah. Misalnya Pak Solikin komat, Allahu Akbar, asyhadu alla, Pak Solikin kuncinya pundi? Nang kono mau nang mburi wuduan. Ya. Hayya 'alas shalah. Ka ora Pak Solikin, lho mumpun nang ndi? Hayya 'alal falah. Enggak boleh, Pak. Wong adzan, orang iqamah tidak boleh berbicara selain kalimat adzan dan iqamah kecuali enggak sadar tahu darurat. Contoh Allahu Akbar ya, asyhadu alla ilaha illallah, moro-moro keluguran cecek pliuk refleks ya, tidak apa-apa, wong kaget Pak ya, enak adzan merem keluguran cecek. Lah ini apalagi tenang Pak, gak usah kesusu, niku sunnah. Monggo azab, monggo komat kesusu kabeh ndak usah. Tenang santai, nggih. Tenang santai.
Apalagi memperjelas bacaan per huruf dan bacaan makhrajnya itu harus jelas. Kemudian sunnah dipercepat. Itu beda nih. Loh, kenapa azan lambat? Kenapa iqamah lebih cepat? Sampeyan jawab, itu sunnah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan langsung kepada Bilal bin Rabah. Paham ya? Nah, niki. Nah, kemudian bersambung, Pak. Enggak boleh sampean leren. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Leren, kecapan. Orang si saya ayam. Mari mangan. Didilatin. Bersambung, bersambung. Niki sunnah, nggih. Para hadirin rahimakumullah, sunnahnya lagi apa? Memasukkan jari ke telinga. Ya, jari ke lubang telinga, ngeten nggih. Allahu Akbar, Allah. Ya sunnah. Ngeten nggih, masuk lubang nggih, monggo, nggih. Ndak ngeten enggak apa-apa, nyekel mik. Allahu Akbar, enggak apa-apa, nggih. Boten iku sunnah, nggih. Kemudian suara iqamah itu lebih rendah dari azan. Lah azan tinggi kan ya, Allahu Akbar, tinggi nggih. Lah iqamah sunnahnya lebih rendah. Yo banter tetapi tidak sebanter azan, nggih. Niki. Kemudian memisahkan antara azan dan iqamah. Contoh azan, la ilaha illallah, nggih. Mandek tilut. Biasa lagi cepet. Mandek sebentar, nggih, mandek sebentar. Sekiranya kata guru saya, sekiranya ya, itu orang sholat 2 rakaat. Loh, kalau nggak sholat nggak apa-apa, karena iqamah itu ukurannya adalah sudah ada imam dan jamaah sudah berkumpul, nggak apa-apa, sunnah. Nah, ini berhati rahimakumullah. Bagaimana hukumnya orang yang adzan itu sama dengan yang qomat, atau sebaliknya orang yang adzan beda dengan orang yang qomat? Bagaimana hukumnya? Tidak apa-apa. Ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan muadzin, azan dan iqamah orang sama, bagus, lebih utama, sebab keduanya keutamaannya besar. Ada yang mengatakan muadzin beda orang, iqamah beda orang, tidak apa-apa. Yang penting yang azan tidak tersakiti hatinya. Nggih, ada hadisnya niku. Nggih. Lah niki, ibu hadirin rahimakumullah, anna man adzana fahuwa yuqimu. Jadi sesungguhnya orang yang adzan dialah yang iqamah. Ini hadis Kanjeng Nabi, enggak apa-apa. Orangnya adzan si A, yang iqamah si A, enggak apa-apa. Ada hadisnya. Nggih. Lah, dalam keterangan Sunan Abu Dawud, Imam Abu Dawud ada juga dalam bab khusus. Bab apa? Babu fir rajuli yu'adzinu wa yuqimul akhar. Bab yang menerangkan orang azan dan iqamah beda orang, ya. Apa kata Imam Abu Dawud dalam kitab Sunan Abu Dawud? Beliau mengatakan, ya, ada 2 pendapat. Orangnya sama, tidak apa-apa. Orangnya beda, tidak apa-apa. Cuma menurut Imam Abu Dawud yang lebih utama adalah muadzannya dan iqamahnya orang yang sama. Enggak apa-apa. Loh, itu azan loh, sampean qomat, tidak apa-apa. Kok usah geger, enggak usah geger. Niki. Nah, para hadirin rahimakumullah, bagaimana dengan mazhab Syafi'i? Para Syafi'i mengatakan diwakili oleh pendapatnya Imam Abdurrahman Al-Mubarakfuri Asy-Syafi'i yang wafat tahun 1930 Masehi di India. Dalam kitab Tuhfatul Ahwadhi Syarah Jami' Tirmidzi, beliau mengatakan bahwa mazhab Syafi'i itu
lebih afdol, bukan masalah salah, lebih afdol muadzin dan iqamah orang yang sama, dan jika beda orang juga tidak apa-apa. Loh sekarang milih mawon nggih, gak usah geger. Nah lek mazhab Maliki itu makruh lek beda orang nggih. Mazhab Hanafi dan mazhab Maliki tidak makruh, tidak apa-apa. Jadi mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Hambali tidak makruh, ya tidak apa-apa beda orang. Sing gak oleh adalah azane wong lanang sing qomat wong wedok. Nah ini tidak boleh. Tidak boleh. Jadi artinya mana lebih utama, ya orang beda atau sama ketika azan qomat? Jumhur ulama mengatakan sama saja, sama saja. Sing biasa azan kemudian ada yang qomat yang lain, tangati sampean alhamdulillah, bagi-bagi keutamaan, bagi-bagi pahala ngoten. Nggih. Nggih. Sah. Ukurannya karena syarat muadzin itu bukan balik. Ukurannya anak kecil mumayyiz. Nggih, ya kurang lebih usia SD, Bu ya. Sah, enggak apa-apa. Enggak usah diulangi. La i'adah. Enggak usah diulangi. Nah, ya kan? Itu pendapat mazhab Syafi'i. Boleh, Bu. Jadi ana arek kelas 4 SD iso mangan dhewe, iso cewek dhewe niku mumayyiz. Iso pinter lah, ya. Azan. Arek cilik, coba sah. Sah nggih, Bu? Bu. Sah nggih. Nah. Tanpa ada masih iqamah langsung jamaah. Kalau masjid lain atau mushola lain sudah ada azan, berarti sudah gugur. Boleh nggak azan, hanya Musafir. Oh musafir. Nah gini, azan dan iqamah memang hukumnya sunnah sebelum sholat di masjid atau mushola berjamaah. Ya, untuk orang yang munfarid sendirian atau musafir, ya, maka dalam mazhab Syafi'i dan jumhur ulama mengatakan sampai yang sholat sendiri atau jamaah di rumah dengan istri disunnahkan azan dan iqamah. Ya, Bu. Nggih. Kalau misalnya nggak pakai azan, kemudian iqamah saja, menurut Imam Nawawi dalam kitab Raudhatut Thalibin wa Umdatul Muftin, beliau mengatakan yukfa, cukup. Nah, nggih Bu. Sampun? Wah, lagi coba Pak sampean sama mbak ibuke nang ngomong mbak anak-anak, coba azan, Pak. Nggih. Wah, tapi coba banter, Pak. Nang ngomong jare tanggoe kumat. Loh, sing tau ngaji enggak masalah. Oh, Sun. Sing gak tau ngaji, jangkrik, ganggu wae. Lho nggih, hati-hati, Pak. Kalau sunnah itu sunnah dapat pahala, tetapi tidak menempatkan pada kondisi yang tepat bisa salah paham. Tonggo mepet pisan, nggih. Banter. Allah, lapo cak? Sunnah. Wah, wis geger sak tonggoan ya. Nggih. Bapak takon maneh. Pun, nggih. Nah, bagaimana jika imam merangkap muadzin? Nah, nggih. Ono adzan muadzin. Oh ya, memang kalau wong maneh. Wonge dadi imame siji, makmume siji. Wong tuwek pisan. Ya lah. Jadi yo adzan yo qomat yo imam.
Terus pun di hukumnya ada dua pendapat, nggih. Yang pertama makruh, makruh. Dalam mazhab Syafi'i ada dua pendapat. Yang pertama makruh. Ini diwakili oleh pendapat Imam Al-Juwaini Al-Haramain rahimahullah yang wafat tahun 1083 Masehi di Baghdad, dan juga pendapat Imam Al-Baghawi rahimahullah yang wafat tahun 1122 Masehi di Iran. Dua ulama Syafi'i abad 1000 Masehi mengatakan makruh. Imam Juwaini gurunya Imam Ghazali. Nah, yang pendapat yang kedua hukumnya Nah, loh, kok bisa sunnah? Oh, coba protes. Ini pendapat ulama dari mazhab Syafi'i dengan catatan tidak ada orang lagi. Imamnya siji, makmumnya siji. Ngoten ya kemalan, Pak. Noleh mburi sawu vakum. Ya Allah. Imamnya siji, makmumnya siji, noleh memburi sawu vakum. Sing dikeceng nang kapan? Ya enggak apa-apa, itu sunnah. Tapi sawangan ya Pak, ya lek wong loro pantes sawu vakum. Luruskan soft kalian, pantes. Wong ki sitok pisan, tuwek pisan, sawu. Niki para hadirin rahimakumullah. Kenapa dikatakan sunnah ketika muadzin merangkap imam? Ya, karena jika terjadi begitu, ingat ya, jika terjadi begitu, maka dia mendapat dua keutamaan sebagai muadzin dan keutamaan sebagai imam. Tapi keterangan yang lain mengatakan jika ada yang muadzin dan jika ada yang imam itu lebih baik. Paham ya? Wis gak usah geger. Wis sampean cak imam monggo. Begitulah, enggak usah kemudian kaku. Biasa-biasa saja. Itu. Nah, para hadirin rahimakumullah, bagaimana jarak antara azan dan qomat? Mari azan, kemudian qomat, diisi pujian, diisi sholawatan. Bagaimana hukumnya? Jarak waktunya itu, kalau waktunya berapa menit tidak ada keterangan pasti, nggak ada. Tetapi ada riwayat dari sahabat Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu yang wafat tahun 679 Masehi di Basrah. Beliau mengatakan adalah ada antara azan dan iqamah ada kayak orang sholat 2 rakaat. Pirang menit sampean hitung dhewe. Lek sing salat cepet yo cepet, lek suwe yo suwe. Kecuali salat subuh, salat Jumat dan salat maghrib ojo suwe. Nah, mosok mari azan subuh sadurung qomat ya Rasulullah sampean entek ya matahari padang. Subuh entek makmume angop gak salat keturun kabeh. Nah, itu jadi tidak ada berapa menit, tidak ada kira-kira ngoten nggih, kira-kira 2 salat 2 sunnah 2 salat sunnah 2 rakaat. Nah, ini ada keterangan lagi dari sahabat yang lain. Dari sahabat Abu Hurairah ada, dari sahabat Ubay bin Ka'ab ada, dari sahabat Jabir bin Abdullah ada. Qala dawuh Kanjeng Nabi li Bilalin kepada Bilal, ya Bilal, wahai Bilal, idza adzanta fatarassal fi adzanika. Ketika kamu azan perlambatkan. Jadi kalau azan Allahu Akbar, Allah. Niru sapa? Kanjeng Nabi ngomong perlambat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enak, nggih.
Sing krungu yo enak, sing ngantuk tambah turu. Saking enake. Ngene iki. Apa? Wa idza aqamta fahdhur, maka percepatlah, segerakan iqamah. Nah, waj'al baina adzanika wa iqamatika, dan jadikan antara azanmu dan qomatmu ya qadra sekiranya. Nah, ini enggak ada waktu. Sekiranya apa? Ma yafrugul akilu min akli. Sekiranya orang yang makan sudah makan. Nah, itu ukuran, Pak. Qadra, ukurannya gitu. Antara adzan dan qomat. Apa sekiranya ma yafrugul akilu min aklihi. Orang makan selesai makannya, nggih. Wasyaribu min syurbi. Orang minum sudah sampai selesai minum, ya. Wal mu'tasiru idza dakhala liqadha'il hajati, dan orang buang hajat selesai. Jadi contoh yang sewu nggih, wong ngising sekiranya ngising sak cewoke, nah berapa menit tinteni. Ini ku ukuran. Jadi tidak ada berapa menit, tidak ada. Kira-kira ngoten, Pak. Dikira. Tapi kalau sudah ngumpul jamaah tidak usah, ya, karena ukurannya adalah ada imam dan sudah berkumpul jamaah. Boleh langsung mulai iqamah. Tapi sunnahnya ada jeda, Pak. Mosok la ilaha illallah adzan nggih langsung Allahu akbar, ya ana jeda titik lah, aja disambung sebab biar paham ada beda antara adzan dan iqamah. Nah, ini berhati rahimakumullah. Kemudian ada lagi ulama mengatakan apa? Ukuran adzan dan iqamah itu memang enggak ada batasan tertentu. Ini pendapat dari Imam Ibnu Battal Al-Maliki rahimahullah yang wafat tahun 1057 Masehi, mengatakan jarak antara adzan dan iqamah itu tidak ada batasan waktu tertentu kecuali maghrib, subuh dan sholat Jum'ah. Lah, sisanya apa? Berkumpulnya jamaah sholat ukurannya. Kumpul dimulai nggih iqamah. Ya, jangan kemudian kono wong belas mari azan kono wong belas langsung qomat. Ya sapa sing jamaah? Niki. Nah, dari mazhab Syafi'i, Imam Nawawi rahimahullah yang wafat tahun 1277 Masehi di Suriah, dalam kitab Al-Majmu' beliau mengatakan jarak antara azan dan iqamah itu adalah apa? Berkumpulnya jamaah habis. Aduh. Nah, oke, tak tambah titik nggih. Kapan makmum berdiri ketika iqamah? Nggih. Ngadet. Nah, ini dipakai diatur, Pak. Kapan makmum berdiri? Kapan jamaah berdiri ketika iqamah? Langsung mawon. Ini keterangan dari Syekh Wahbah Mustafa Az-Zuhaili Asy-Syafi'i rahimahullah dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu. Beliau menjelaskan ya dari mazhab Hanafi ketika ucapan hayya 'alal falah berdiri, mazhab dari mazhab Maliki sakarepe. Selama iqamah langsung awal kena, tengah kena, buri kena. Mazhab Hambali gimana? Ketika kalimat qad qamatis shalah. Bagaimana mazhab Syafi'i mengatakan selesai mendengar iqamah dari mazhab Syafi'i. Saya biasa berdiri sejak awal iqamah, tidak apa-apa. Itu hanya ukuran yang disepakati oleh para ulama mazhab. Yang penting sampean iqamah mari sampai gak ngadeg-ngadeg, iku jenenge keturun. Niki nggih. Nah, niki kalau
lanjutkan Selasa datang nggih, sebab kata keterangan iqamah sing jarang kita dengar nggih. Mugi-mugi manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa li walidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadillahir rabbil alamin. Allahumma 'allimna ilmal Qur'an wa 'allimna ilma la ilaha illallah wa 'allimna min ladunka ilman nasiru bihi kamil mahyati wal mamat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.